Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan HKBP Denpasar, edisi Selasa 16 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku ND 128 ayat 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam sampai pagi ini. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, tertulis dalam Yeremia 17 ayat 10, demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini disampaikan kepada Nabi Yeremia untuk mengingatkan atau sebagai peringatan kepada bangsa Yehudi dan Israel agar mereka kembali menyembah Tuhan Allah. Kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Alkitab menyaksikan itu dari mulai Adam dan Hawa, Kain dan Habil, Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Dan yang paling nyata, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Tuhan Maha tahu isi hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering menyelidiki
hati saya di dalam rumah, di waktu bekerja, bahkan di jalan, waktu berkendaraan, di gereja, di perkumpulan-perkumpulan. Seberapa lama hati dan pikiran saya tidak bersalah atau dikatakan tidak memikirkan dosa. Ternyata Bapak Ibu, dari kesimpulan yang saya ambil, bahwa pikiran saya dan hati saya tidak pernah luput dari kesalahan. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, demikian dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lebih jelas di bahasa Batak dikatakan demikian. Aidang adong ibar ni tung saluhut do nasida merdosa jalarang dapot pujion ni debata nasida. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita menyadari bahwa kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di waktu Abraham menyelidiki orang benar di Sodom dan Gomora melalui percakapan dengan Tuhan, bahkan tawar-menawar, Abraham berkata kepada Tuhan, jika ada 50 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan tetap menghukum? Jawab Tuhan, tidak. Abraham berkata lagi, jika 45 orang, Tuhan menjawab, tidak. Abraham berkata lagi, jika 40, 30, 20, bahkan 10 orang, jawab Tuhan, Tuhan tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya katakan? Apa yang mau kita renungkan dari perkataan Abraham? Saya mau mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jika Tuhan menyelidiki hati kita dengan mengatakan kepada kita, Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah Tuhan masih menemukan kebenaran di dalam hati kita? 50% atau lebih? Adakah 45%? 40%? 30%? 20%? 10%? Atau 0%? Atau 100%? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat perlu kita renungkan dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Hanya kita yang tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dikatakan
Tuhan menyelidiki hati manusia untuk membalaskan setimpal dengan langkah-langkah manusia atau setimpal dengan perbuatan manusia. Tetapi kita yakin dan kita mungkin sudah mengalami bahwa Tuhan tidak pernah membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita lebih dari kebenaran yang kita lakukan. Itu pasti, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, mari kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Agar jika Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan menemukan ada kebenaran di dalam hati kita. Ada kasih dan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Karena itu Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu ada dalam kebenaran, dalam kasih, dan dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita, dan selamat menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom, Horas.